Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik semuanya, kita lanjutkan kembali kisah Al-Qalam berkisah di pekan ketiga ini. Kita akan lanjutkan kisah Rasulullah terakhir. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali kajian Al-Qalam berkisah. Kita masih berkisah tentang manusia pilihan, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir kita sudah sampai pada ketika Rasulullah menikah dengan Siti Khadijah. Jadi Rasulullah muda digelari dengan Al-Amin karena beliau dipercaya untuk membawa Hajar Aswad, kemudian menyelesaikan perselisihan di antara para kabilah yang ingin menempatkan Hajar Aswad. Beliau kemudian memberikan solusi terbaik hingga semua kabilah bisa berperan dalam meletakkan batu Hajar Aswad. Disitulah beliau digelari dengan Al-Amin, orang yang terpercaya. Kehidupan keluarga Rasulullah SAW dan Bunda Khadijah menjadi teladan bagi warga kota Mekah. Semua orang mencintai keluarga ini karena kebiasaannya yang selalu membantu orang lain. Al-Mahbub atau yang dicintai adalah gelar lain untuk Rasulullah SAW selain Al-Amin atau yang terpercaya. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah mempunyai kedudukan yang sangat penting di Mekah. Ya, bisa dibayangkan kalau bahkan orang-orang yang memusuhinya saja mengamanahkan barang-barangnya kepada beliau. Karena saking terpercayanya beliau. Tidak ada orang di Mekah yang paling bisa dipercaya kecuali Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan karena kebaikan keluarga ini, maka keluarga ini dan Rasulullah digelari dengan Al-Mahbub atau yang namun Rasulullah Muhammad tetaplah orang yang rendah hati dan rajin beribadah. Ketika usia Rasulullah mendekati 40 tahun, beliau sering berdiam diri untuk semakin dekat dengan Allah. Ya, beruzlah dari keramaian kota Mekah. Kenapa? Karena pada waktu itu Mekah dalam kondisi jahiliyah. Banyak terjadi kezaliman, hal-hal yang tidak diajarkan sebelumnya oleh Nabi Ibrahim. Bahkan Ka'bah dikelilingi oleh berhala dan orang-orang menyembah berhala yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Buat orang-orang yang lurus mengikuti ajaran Nabi Ibrahim atau Hanafiyah, mereka terbiasa mengasingkan diri untuk merenung, memikirkan tentang kondisi kaumnya, termasuk Rasulullah SAW.
Beliau memikirkan ketidaknyamanan beliau melihat penduduk Mekah yang sebagian besar masih menyembah berhala atau patung-patung buatan mereka sendiri. Oh iya, sebelumnya pada masa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tidak ada yang menyembah berhala, hingga lewat masa mereka berlalu dan orang-orang yang tinggal di Mekah pekerjaannya musafir atau berdagang, karena mereka tidak bisa bercocok tanam dikarenakan tanahnya tandus dan kering. Nah, ketika mereka bepergian, biasanya mereka membawa pasir kota Mekah dalam kantong kecil yang akan mengingatkan mereka kepada Ka'bah. Namun ketika mereka mendatangi Syam yang pada saat itu dikuasai oleh Romawi yang beragama Nasrani, mereka melihat orang-orang Nasrani menyembah sesuatu yang ada bentuknya. Maka mereka ingin menyembah sesuatu yang ada bentuknya. Maka mulai seperti itu, mulailah mereka membuat patung-patung atau berhala yang mereka anggap sebagai anak-anak atau malaikat-malaikatnya Allah yang akan menyampaikan doa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali ya, Rasulullah menyendiri atau berujrah di Gua Hira yang jauh dari kota Mekah, letak di atas bukit, membuat beliau bisa merenung dan memikirkan banyak hal, termasuk menghilangkan sifat-sifat yang mungkin ada, seperti berbuat ria, sombong, atau menyakiti orang lain. Meskipun sesungguhnya sifat-sifat itu tidak ada dalam diri beliau. Namun pengaruh orang-orang di kota Mekah begitu kuat, khawatir beliau terbawa dan terpengaruh orang-orang di kota Mekah. Rasulullah Muhammad terus melakukan kegiatan itu hingga 3 tahun lamanya. Kadang beliau menyendiri hanya untuk beberapa hari saja, tapi pernah juga untuk 1 bulan lamanya. Sesekali Rasulullah Muhammad pulang untuk menyiapkan bekal dan bertemu keluarga. Gua Hira ini terletak di sebuah gunung bernama Jabal Nur. Dipilih Rasulullah untuk tempat menyendiri. Dari itu beliau bisa melihat keseluruhan kota Mekah. Nah, tanda-tanda kenabian Rasulullah Muhammad mulai tampak. Beliau mengalami ru'yah sadikah atau mimpi yang sangat jelas. Mimpi yang nampak begitu nyata seperti jelasnya waktu fajar. Kalau matahari mulai muncul, maka akan terlihat siluet putih di antara gelapnya pegunungan. Dan itu tampak jelas. Jadi mimpi ini terus dialami oleh Rasulullah seolah-olah itu sangat nyata. Mimpi tentang kerasulannya. Selain itu, setiap kali Rasulullah Muhammad pulang atau pergi dari suatu keperluan, saat melewati pohon atau batu, pohon batu itu akan mengucapkan salam kepada beliau. Assalamualaikum ya Rasulullah. Imam Muslim meriwayatkan hadis dari anaknya dari Jabir bin Samurah. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sungguh aku mengetahui sebongkah batu di Mekah yang pernah mengucapkan salam kepadaku sebelum aku diutus sebagai Rasul. Ya, jadi sebagian dari tanda kenabian Rasulullah, beliau selalu mendengarkan batu dan pepohonan mengucapkan salam kepada beliau dan beliau lewat. Suatu malam di bulan Ramadan, saat Rasulullah Muhammad sedang khusyuk beribadah di Gua Hira, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril untuk menemui beliau. Saat itu beliau dalam keadaan tengah tidur. Dan malaikat Jibril datang kepada beliau. Iqra, bacalah, kata malaikat Jibril. Aku tidak bisa membaca,
Jawab Rasulullah Muhammad sambil sebentar. Malaikat Jibril mengulangi perintah membaca itu hingga 3 kali sambil mendekat Rasulullah Muhammad kuat-kuat, seolah memaksa. Iqra, bacalah. Aku tidak bisa membaca, sampai 3 kali. Setelah ketiga kali, maka malaikat Jibril menurunkan wahyu pertama, yaitu Quran surah Al-Alaq. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Iqra, bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra, bacalah. Wa rabbukal akram. Dan Tuhanmu lah yang paling maha mulia. Allazi 'allama bil qalam. Yang mengajarkan manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ini adalah wahyu pertama yang turun kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kejadian itu, beliau merasa gemetar dan ketakutan. Kemudian beliau keluar dari Gua Hira dan melihat malaikat Jibril dalam sosok manusia di ufuk, di arah terbitnya matahari. Lalu beliau pun langsung pulang ke rumahnya dan menceritakan kejadiannya kepada istrinya, Bunda Khadijah. Rasulullah Muhammad pulang dengan tubuh menggigil ketakutan. Beliau berkata kepada Bunda Khadijah, selimuti aku, aku mengkhawatirkan diriku. Setelah mendengarkan cerita dari Rasulullah Muhammad, Bunda Khadijah berkata, tidak, demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selamanya karena engkau suka menyambung persaudaraan, ikut meringankan beban orang lain, memberi makan orang miskin, menjamu tamu, dan menolong orang yang menegakkan kebenaran. Bunda Khadijah menghibur. Bunda Khadijah langsung pergi ke sepupunya, ke pamannya, Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini adalah orang yang beragama Nasrani yang mempelajari kitab Taurat ini. Beliau mendapati banyak tanda-tanda akan lahirnya, akan munculnya Nabi akhir zaman dari kitab tersebut. Dan Bunda Khadijah pun sering mendengarkan hal itu, sehingga ketika pembantunya Maisarah menceritakan tentang kejadian-kejadian yang menimpa Rasulullah Muhammad selama mereka berdagang, Bunda Khadijah semakin yakin dengan rasulan suaminya, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lama kemudian Bunda Khadijah mengajak Rasulullah Muhammad menemui Waraqah bin Naufal, sepupu Bunda Khadijah yang beragama Nasrani. Nah, pada saat itu Waraqah bin Naufal sudah tua dan hilang penglihatannya. Waraqah berkata, itu adalah malaikat yang Allah turunkan kepada Musa. Andai saja aku masih hidup saat engkau diusir kaummu, kata Waraqah setelah menyimak cerita. Apakah mereka akan mengusirku? Kata Rasulullah Muhammad. Ya, tidak seorang pun yang membawa ajaran atau risalah seperti yang kau bawa, melainkan pasti dimusuhi. Jika aku masih hidup saat itu, aku akan membelamu sekuat tenagaku, jawab Waraqah. Namun sayangnya, tidak lama setelah pertemuan itu,
Waraqah meninggal dunia. Duhai Rasulullah, duhai Muhammad SAW, sungguh tugas dan beban berat ini menantimu. Nah, ini adalah wahyu pertama yang turun kepada Rasulullah, menandakan beliau sebagai seorang nabi akhir zaman yang diutus untuk umat manusia. Tanda-tanda kenabian dan Rasulullah sebagai seorang nabi sudah tampak sejak beliau dalam kandungan, sejak beliau kecil, bahkan sejak beliau remaja. Tanda-tanda kebijaksanaan beliau, kepandaian dan sebagainya tampak. Namun di sini Rasulullah tidak bisa baca untuk memastikan bahwasanya Al-Quran yang disampaikan Rasulullah itu bukan karangan beliau. Rasul kita adalah Rasul yang ummi atau tidak bisa baca dan tulis. Seperti tadi ketika malaikat Jibril datang pertama kali, kemudian memaksa beliau untuk Iqra, bacalah, beliau tidak bisa membaca. Ini untuk memastikan ya, tidak ada lagi tuduhan bahwasanya Al-Quran adalah buatan Rasulullah. Selanjutnya, beliau akan menjadi nabi umat akhir zaman. Tanda-tanda kenabian Rasulullah SAW seperti yang tadi disampaikan, Rasulullah lalu mendengarkan pohon dan batu memberikan salam. Rasulullah pun selalu dinaungi awan ketika Rasulullah SAW bepergian dalam berdagang. Kepemimpinan Rasulullah, bahkan di awal tadi, beliau sangat dicintai oleh kaumnya, orang-orang Mekah. Bahkan orang-orang yang tidak suka atau memusuhi beliau, itu pun masih menitipkan barang-barangnya kepada beliau. Nanti ketika Rasulullah sudah menjadi nabi dan muncul permusuhan, tetap saja orang-orang tetap memilih mempercayai beliau untuk menyimpan barang-barangnya. Nanti kita akan tahu ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, banyak barang-barang yang akhirnya Rasulullah sampaikan atau kembalikan kepada orang-orang yang menitipkan barang kepadanya. Di sini sudah tampak kenabian Rasulullah SAW sebagai seorang nabi. Nah, bagaimana perjalanan Rasulullah setelah mendapatkan wahyu pertama tadi? Kita akan lanjutkan sebentar lagi. Assalamualaikum adik-adik, kembali lagi di Al-Quran. Hari ini kita akan mengisahkan tentang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berjudul Menyuruh kepada Kebaikan. Selang beberapa waktu, Allah kembali menurunkan wahyu kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Ya ayyuhal muddatsir, qum fa'anzir, warabbaka fakabbir, wa
thiyabaka fatahhir warujza fahjur. Yang artinya, hai orang-orang yang bersemut, bangunlah lalu berilah punya, dan agungkanlah Tuhanmu, dan bersihkanlah pakaianmu, dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji. Quran Surah Al-Muzammil ayat 1. Kali ini adalah sebuah perintah agar Rasulullah memberikan peringatan kepada kaumnya. Wahai orang-orang yang bersemut, bangunlah, lalu berilah peringatan. Demikian wahyu. Saat itu bangsa Arab masih kuat mengikuti kebiasaan dan tradisi jahiliyah yang menyembah berhala. Maka dari itu Rasulullah sangat berhati-hati dalam berdakwah. Beliau menyampaikan ajaran Islam secara sembunyi-sembunyi kepada orang-orang terdekat. Bunda Khadijah adalah orang yang pertama yang beriman, disusul oleh Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Harithah dan Abu Bakar As-Siddiq. Saat itu salah satu perintah yang pertama kali diturunkan adalah sholat. Itu sebabnya sholat itu adalah pembeda dua antara orang yang beriman dan yang tak beriman. Bagi suku Quraisy, maka orang yang dipercaya dan dihormati selain Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Betapa bahagia Rasulullah ketika Abu Bakar menemui dan menyatakan dirinya masuk Islam. Abu Bakar berkata, "Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Aku bersaksi bahwa tiada selain Tuhan selain Allah, dan engkau Muhammad adalah Rasul Allah. Rasulullah memeluk sahabat beliau Abu Bakar dengan sangat. Abu Bakar kemudian berhasil mengajak beberapa sahabat lain untuk memeluk agama Islam. Beberapa sahabat yang masuk Islam, di antaranya Utsman bin Affan, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, dan Abdurrahman bin Auf, Sa'id bin Abi Waqqas, dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Tak kurang dari 30 orang laki-laki dan perempuan memeluk Islam. Sebagian besar adalah orang miskin, budak, atau yang tidak memiliki kedudukan apapun dalam tatanan masyarakat Quraisy. Rumah sahabat Rasulullah SAW yang bernama Arqam bin Abi Al-Qar dipilih sebagai tempat untuk bertamu, mengaji, mempelajari, dan menyampaikan nasihat. 3 tahun berlalu, jumlah pemeluk Islam semakin banyak. Dakwah masih dilakukan sembunyi-bunyi hingga Rasulullah SAW menerima perintah untuk berdakwah secara terbuka atau terang-terangan kepada masyarakat luas. Dakwah dimulai dari para kerabat termasuk paman beliau Abu Thalib dan Abu Lahab. Meski mau memeluk agama Islam, paman Abu Thalib menyatakan dukungannya. Dia akan tetap melindungi Rasulullah. Sementara itu Abu Lahab langsung menentang dengan keras. Yakni dengan dukungan paman Abu Thalib, suatu hari Rasulullah mendaki Bukit Safa dan memanggil penduduk Makkah. Rasulullah SAW berkata, seandainya
kalian ku beritahu bahwa di balik bukit ini ada pasukan berkuda yang siap menyerang. Apakah kalian percaya? Tanya Rasulullah. Mereka menjawab, ya tentu, kami tidak pernah mendapatimu bersyarat kecuali yang benar. Rasulullah kemudian menyampaikan bahwa beliau adalah utusan Allah untuk memberi peringatan dan membawa kebaikan pada makhluk. Abu Lahab marah dan berkata, celakalah engkau, hanya untuk inikah kau kumpul kami semua? Ketika itu turunlah firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Quran surah Al-Lahab ayat 1. Seruan di Bukit Safa itu bergaung ke seluruh Makkah. Agama Islam pun menjadi pembicaraan. Penduduk Makkah mulai menyebut agama Islam dalam percakapan mereka sehari-hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat mulai berdakwah secara terbuka-buka. Makin banyaklah yang tertarik dan memeluk Islam. Meskipun begitu mereka beribadah sembunyi, dan di sisi lain kelompok yang tidak menyukai Islam pun semakin keras permukaannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat melakukan ibadah secara terang-terangan setelah Hamzah bin Abu Muthalib dan Umar bin Khattab memutuskan. Ya adik-adik, sampai di situ ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Itu tadi respon masyarakat ketika Rasulullah mulai berdakwah. Jadi ketika awal Rasulullah ketakutan dengan khawatir apa yang menimpanya dengan datangnya wahyu pertama. Kemudian datang lagi wahyu berikutnya, yaitu Quran surah Al-Mudaththir. Setelah datang wahyu pertama, Rasulullah ketakutan dan minta diselimut. Maka ketika Rasulullah berselimut dan menggigil ketakutan, turunlah wahyu berikutnya, yaitu Quran surah Al-Mudaththir ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhal muddatstsir. Wahai orang-orang yang berselimut. Seolah Rasulullah tidak punya jeda lagi. Jadi ketika Ibunda Khadijah, istrinya, menenangkan beliau bahwasanya yang datang itu bukanlah setan, tapi seorang malaikat atau malaikat Jibril seperti yang disampaikan oleh punya Waraqah bin Nawfal, Rasulullah masih ketakutan. Kemudian Khadijah berkata kepada Rasulullah, katakan kepadaku, apakah dia ada saat ini, yaitu malaikat Jibril? Rasulullah berkata, iya, dia ada. Maka untuk membuktikan bahwasanya yang datang kepadamu adalah malaikat datang, maka Bunda Khadijah pun membuka penutup kepalanya. Ketika Bunda Khadijah membuka penutup kepalanya, maka hilanglah malaikat Jibril. Bunda Khadijah bertanya lagi kepada Rasulullah, wahai suamiku, apakah dia masih ada? Rasulullah menjawab, dia sudah tidak ada. Maka ketahuilah yang datang kepadamu bukanlah setan, melainkan malaikat yang pernah datang, malaikat Jibril yang pernah datang kepada
Nabi Musa. Berbahagialah wahai suamiku, engkau adalah utusan atau rasul terakhir bagi umat ini. Ya, setelah turun wahyu berikutnya yaitu Quran Surah Al-Mudaththir yang memaksa Rasulullah, ya, tidak ada lagi istirahat setelah hari ini, tidak ada waktu untuk beristirahat, sudah waktunya engkau mengingatkan kaummu. Karena ketika Rasulullah berselimut karena ketakutan pun, Rasulullah diminta untuk fa'anzir, bangunlah lalu berikanlah peringatan. Ya. Kali ini adalah sebuah perintah agar Rasulullah SAW memberikan peringatan kepada kaumnya, memberikan kabar gembira, membina mereka, mengarahkan mereka. Sebenarnya Rasulullah sudah punya pengalaman, artinya Rasulullah sejak kecil sudah diajarkan untuk mengembala kambing. Ketika seorang mengembala kambing, dia akan mengarahkan kambing-kambingnya, menjaga kambing-kambingnya dari hewan buas, dari segala, mengajak mereka ke padang rumput yang hijau, membawa mereka ke sumber mata air, memastikan mereka aman, dan memastikan mereka berada dalam kawanan. Itu adalah pendidikan kepemimpinan kepada Rasulullah. Sehingga ketika Rasulullah dewasa, sudah semakin siap dengan tugas kepemimpinan dan tugas dakwah. Dilanjutkan ayatnya, wa rabbaka fakabbir, dan agungkanlah Tuhanmu, wathiyabaka fatahhir, dan bersihkanlah pakaianmu, warrujza tahjur, serta tinggalkanlah segala perbuatan yang buruk. Ya, tentu ini adalah sebuah tugas yang berat ya, karena pada saat itu bangsa Arab masih sangat kuat mengikuti kebiasaan tradisi jahiliyah. Ya. Mereka punya berhala masing-masing. Bayang dong kalau mereka punya berhala masing-masing. Ada juga berhala yang selalu mereka bawa-bawa saat kepergian, berhala portable yang mereka sembah di jalan dan sebagainya. Pada saat itu awal berdakwah, Rasulullah sangat berhati-hati dalam berdakwah. Beliau menyampaikan ajarannya secara sembunyi-sembunyi pada orang terdekat saja, mulai dari keluarganya, ponakannya Ali bin Abi Thalib, maulanya, dan sahabat-sahabatnya seperti Abu Bakar, sahabat seperdagang, sahabat sama pedagang. Bunda Khadijah adalah orang pertama yang beriman. Bahkan Bunda Khadijah ini sudah tahu sebelumnya tanda-tanda kenabian Rasulullah. Ya, sehingga ketika Rasulullah mendapatkan wahyu pertama, beliau langsung Muslim. Kemudian disusul oleh Ali bin Abi Thalib, keponakannya yang dirawat oleh beliau. Ia adalah anak pamannya Abu Thalib. Abu Thalib adalah keluarga yang kurang mampu, sehingga pada saat itu beliau bersama pamannya Abbas berinisiatif untuk merawat, mengambil anak-anak Abu Thalib. Beliau mengambil Ali, sedangkan Abbas mengambil yang Ja'far. Selain Ali bin Abi Thalib dan Khadijah, yang masih juga keluarga beliau, dalam arti diskusi dia bersama beliau adalah Zaid. Dia adalah seorang budak, gitu ya, yang dibeli oleh pamannya Khadijah dan dihadiahkan kepada Khadijah untuk membantu di rumah Rasulullah SAW. Juga sahabat kepercayaan beliau yaitu Abu Bakar. Nama beliau dalam berniaga kepercayaan. Nah, setelah turun perintah untuk berdakwah, juga turun perintah untuk mengerjakan. Nah, kenapa? Karena sholat adalah pembeda antara orang beriman dan Rasulullah mengajak
para sahabat, orang-orang yang masuk Islam tadi untuk sholat. Nah, tadi di suku Quraisy Makkah, orang yang dipercaya dan dihormati selain Rasulullah adalah Abu Bakar. Dua orang ini adalah orang yang sudah terkenal kebaikannya, orang yang hanif, yang hampir tidak terlihat, bahkan tidak terlihat berbuat keji dan dosa. Bahkan Abu Bakar sendiri tidak pernah bermaksiat. Jadi dua orang ini adalah orang yang paling dihormati, dipercaya. Nah, kenapa? Karena akhlak mereka dari kecil, dari muda mereka tidak pernah bermaksiat, tidak melakukan perbuatan-perbuatan lainnya. Nah, maka ketika Rasulullah mendakwahkan mengajak Abu Bakar As-Siddiq, gelar As-Siddiq belum ada waktu Abu Bakar untuk masuk Islam, maka Abu Bakar langsung menerimanya. Melihat sahabat baiknya itu adalah orang yang tidak punya celah sedikit pun, tidak punya kesalahan sedikit pun, punya akhlak yang mulia, terpuji, maka pantasnya dia adalah seorang nabi. Abu Bakar menemuinya dan menyatakan dirinya nabi. Abu Bakar berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan engkau Muhammad adalah Rasulullah. Betapa bahagianya Rasulullah SAW. Kemudian beliau memeluk sahabat beliau Abu Bakar dan nah, dari Abu Bakar ini dia berhasil mengajak beberapa sahabat lainnya untuk memeluk Islam. Dan rata-rata mereka adalah orang-orang terpandang, orang-orang kaya, ya, para pedagang, dan juga orang-orang yang baik, punya karakter baik. Karena yang menerima kebaikan Islam ini adalah orang-orang yang punya hati yang baik, punya hati yang baik, ikhlas. Dan mereka sudah pasti orang-orang yang terpandang dan dikenal. Dikenal karena akhlaknya dan kepribadiannya. Beberapa sahabat yang masuk Islam lewat tangan Abu Bakar ada di antaranya Utsman bin Affan, juga seorang saudagar dan pedagang di Mekah. Thalhah bin Ubaidillah, dia juga seorang pedagang dan orang kaya raya di Mekah. Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf. Mereka ini adalah sahabat-sahabat Rasulullah. Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Mereka semuanya adalah para pedagang sukses di kota Mekah. Tak kurang dari 30 orang laki-laki dan perempuan memeluk Islam. Sebagian besar memang orang miskin, budak, atau yang tidak memiliki kedudukan apapun dalam tatanan masyarakat. Karena Rasulullah memang tidak pernah memilih-milih siapa yang akan diajak masuk Islam. Karena Islam tidak membeda-bedakan manusia kecuali ketaatannya kepada Allah. Jadi siapa yang disuruh kepada Islam dan dia menerimanya dengan hati yang ikhlas, maka mereka beriman. Kemudian sahabat-sahabat ini dikumpulkan di rumah sahabat Rasulullah yang pertama Arqam bin Abi Arqam, yang di situ mereka mendapatkan pengajaran dari Rasulullah. Mereka mengkaji Al-Quran yang turun kepada Rasulullah. Mereka mempelajari dan menyampaikan tentang suatu pemandangan yang mungkin tidak bisa menurut orang-orang Quraisy aneh, ketika para bangsawan saudagar duduk bersama dengan para budak dan orang miskin. Karena pada saat itu leveling atau status sosial itu sangat penting. Dan mereka tidak akan mau duduk bersama orang miskin atau budak. Di rumah Arqam ini adalah rumah pembinaan Rasulullah membina para sahabat.
sahabat duduk bersama, mereka diliputi persaudaraan, disatukan dengan persaudaraan Islam. Tidak ada yang membedakan mereka. Mereka itu sudah sama. Karena mereka melihat saudaranya sebagai saudara muslim, walaupun mereka adalah seorang budak. 3 tahun berlalu, jumlah pemeluk Islam semakin banyak. Dakwah masih dilakukan sembunyi-sembunyi hingga Rasulullah SAW menerima perintah untuk berdakwah secara terbuka lewat tangan bersama kuat. Jadi 3 tahun pertama dakwah sembunyi-sembunyi. Mereka sholat pun sembunyi-sembunyi. Yang tidak banyak yang mengetahui siapa yang sudah masuk Islam. Tidak diketahui. Karena kalau diketahui, resikonya sangat besar. Bagi budak, mungkin mereka akan langsung mendapatkan siksa dari bajikannya. Orang miskin tentu juga sama. Dan para budak mungkin tidak bisa selamat dari siksaan karena yang menguasai hidup mereka tentu tuan mereka. Tuan mereka bebas mau membunuh mereka atau menyiksa mereka. Yang lain tidak bisa protes karena budak adalah hak tuannya. Orang miskin pun kalau ketahuan masuk Islam, ya mereka akan mendapatkan perlakuan yang hampir sama dengan budak, disiksa, tidak mendapatkan pekerjaan dan sebagainya. Karena mereka umumnya bekerja di pedesaan. Nah, orang-orang kaya juga bukan berarti tidak mendapatkan cobaan atau tekanan dari masyarakat lain. Mereka umumnya dikucilkan, diboykot dan sebagainya. Nah, setelah 3 tahun lamanya dakwah secara sembunyi-sembunyi, tidak ada yang tahu siapa yang masuk Islam atau tidak, maka Rasulullah mendapatkan wahyu untuk berdakwah secara terang-terangan. Maka dakwah pun dimulai dari para sahabat keluarga Rasulullah, termasuk paman beliau Abu Thalib dan ya, namun sayang masih tidak mau memeluk agama Islam. Paman Rasulullah ini, Abu Thalib ini, orang yang diamanahi untuk menjaga beliau ketika meninggal. Nah, orang yang dipercaya oleh Rasulullah dan orang yang menyayangi Rasulullah sendiri. Namun sayang beliau tidak mau masuk agama Islam. Tapi beliau sangat menjaga dan mendukung dakwah. Bahkan dalam sirah atau riwayat dikatakan ketika para pemuka Quraisy ini sudah sangat geram dengan dakwah, mereka mendatangi Abu Thalib sebagai sebuah atau orang yang memimpin bangsa. Mereka menawarkan berbagai macam tawaran, baik itu harta, jabatan, wanita dan sebagainya. Dan Abu Thalib menyampaikan kepada Rasulullah, bahwasanya orang Quraisy datang kepadanya dan menawarkan kepada Rasulullah jabatan, ditawarkan menjadi pemimpin bangsa Quraisy, ditawarkan kekayaan, akan dijadikan orang paling terkaya di Makkah, bahkan ditawarkan ya, wanita atau istri-istri. Namun Rasulullah tidak menerima tawaran tadi. Bahkan sangat terkenal dengan ucapan, "Demi Allah wahai paman, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku agar aku meninggalkan urusan dakwah ini, saya aku tidak akan meninggalkannya hingga aku mati karenanya." Mendengar hal itu, Abu Thalib tidak bersedih dan mendukung apa yang sudah diputuskan oleh Rasulullah. Abu Thalib menyatakan dukungannya, dia akan tetap melindungi Rasulullah SAW. Sementara itu Abu Lahab berbeda dengan Abu Thalib. Dia
Rasulullah kecil pun memang sikap Abu Lahab berbeda dengan Abu Thalib yang menyayangi Rasulullah sebagai anaknya, berbeda dengan Abu Lahab yang tidak suka dengan Rasulullah. Nah, karena Rasulullah mendapatkan dukungan dari keluarganya, yaitu pamannya Abu Thalib yang merupakan pemimpin kabilah Quraisy atau pemimpin tertinggi di Mekah, maka Rasulullah yakin dan kemudian beliau naik ke Bukit Safa, ya, bukit yang kita kenal sekarang ini sebagai tempat untuk sa'i dari kecil antara Safa dan Marwah. Dia naik ke Bukit Safa, ya, agak tinggi, ya, tidak terlalu tinggi tapi tinggi untuk dilihat oleh orang-orang. Kemudian beliau memanggil penduduk Mekah. Bukit Safa ini tidak jauh dari Ka'bah, ya. Jadi cukup gimana ya? Ka'bah kan sudah pasti ramai dengan orang-orang yang salat. Dan di sekitar Ka'bah tentu ramai lagi dengan adanya pasukan ini. Dan tidak jauh dari situ ada Bukit Safa dan Marwah. Yang mungkin pernah umrah atau haji, tentu dari Bukit Safa dan Marwah ini terlihat jelas sekali Ka'bah. Mungkin jaraknya sekitar 300 meter dari Ka'bah. Ya, 300 sampai 400 meter dari Ka'bah. Jadi dekat sekali, berada di keramaian. Itu adalah tanah yang agak tinggi dan beliau memanggil orang-orang atau penduduk Mekah. Beliau berkata, seandainya kalian beritahu bahwa di balik bukit ini ada pasukan berkuda yang siap menyerang kalian, apakah kalian percaya? Tanya Rasulullah SAW kepada orang-orang yang datang. Mereka menjawab, ya tentu, kami tidak akan pernah mendapatimu berbicara kecuali berbicara yang benar. Kami akan percaya, engkau adalah Al-Amin, orang yang paling terpercaya. Engkau tidak pernah berdusta. Ya. Maka Rasulullah berkata, sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian. Nah, Rasulullah menyampaikan bahwa beliau adalah utusan Allah untuk memberi peringatan dan membawa kebaikan untuk semua manusia. Ketika beliau menyampaikan hal tadi, maka yang pertama bereaksi adalah Abu Lahab. Abu Lahab langsung marah dan berkata, celakalah engkau. Hanya untuk inikah engkau kumpulkan kami semua? Nah, karena respon Abu Lahab ini, turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Lahab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tabbat yada Abi Lahab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasalah. Nah, setelah ini Abu Lahab tidak pernah diam sedikit pun kecuali selalu mengganggu dakwah. Ketika Rasulullah duduk menyampaikan Islam kepada orang-orang, beliau duduk di belakangnya mengganggu. Kemudian mengajak orang-orang untuk mendengarkan cerita dia. Cerita tentang orang-orang Syam, orang-orang Persia, orang-orang di Yaman, kerajaan-kerajaan di Syam dan sebagainya. Setelah Rasulullah bangkit, beliau langsung menempati tempat Rasulullah dan mulai bercerita lagi untuk mengaburkan, memalingkan orang-orang dari apa yang disampaikan oleh Rasul. Nah, apa yang dilakukan Rasulullah di Bukit Safa sampai ke semua penduduk Mekah. Nah, karena itu memang tempat strategis dan banyak orang di sana. Lalu terjadilah pembicaraan oleh semua penduduk Mekah. Mereka menyebut-nyebut agama Islam dalam kata-kata mereka sehari-hari dalam obrolan tersebut. Agama baru, siapa yang sudah masuk Islam dan sebagainya? Apakah ada kaumnya yang sudah masuk Islam? Dan sebagainya. Nah,
Rasulullah SAW dan para sahabat mulai berdakwah terus. Dikisahkan atau diriwayatkan ketika Rasulullah mulai diperintahkan untuk dakwah terang-terangan, setelah beliau naik ke Bukit Safa, beliau dan para sahabat pun datang menunjukkan diri dalam suatu barisan yang dipimpin oleh beliau, para sahabat dan sahabat-sahabat yang lain. Kemudian dalam sebuah barisan beliau kemudian mendatangi Ka'bah. Datang kemudian mendatangi Ka'bah. Di situ orang-orang Quraisy mulai melihat siapa-siapa yang masuk Islam. Oh, ada si A, ada si B dan sebagainya. Ya, mereka mulai melihat siapa-siapa yang sudah masuk Islam. Ya, jadi mulai dari situ mulailah memasuki masa-masa di mana mereka mendapatkan Islam dari keluarganya, dari tuannya, dari majikannya dan selain tentunya mereka juga masih beribadah secara sembunyi-sembunyi, khawatir mengundang provokasi dari orang-orang yang tidak menyukai Islam. Ya, dari situ mereka mendapatkan pemusuhan yang mati. Yaitu di seri kali ini, ya, menyeru kepada kebaikan. Dimulailah dakwah dari sejak Rasulullah mendapatkan wahyu. Rasulullah kemudian diminta untuk berdakwah dengan Quran Al-Mudaththir, turunan Quran Al-Mudaththir yang melarang beliau tidur-tiduran, bermalas-malasan. Ya, langsung disuruh berdakwah. Kata beliau kepada istrinya, "Arafata ba'dal yaum." Pada pagi istirahat setelah hari ini. Ya, dimulailah beliau berdakwah dengan dakwah secara sembunyi hingga dakwah terang-terangan. Ya, tahun-tahun di Mekah berdakwah memang tahun-tahun yang berat. Mereka Rasul dan para sahabat mendapatkan tekanan dari orang-orang. Banyak bentuknya, dari mulai penyiksaan sampai kehilangan nyawa, kemudian penyiksaan, intimidasi. Yang lebih banyak itu penyiksaan untuk tadi para budak, para miskin, bahkan anggota keluarganya yang mereka tidak mau dia masuk Islam. Ada yang dipenjara, ya, ada yang dibuai dan sebagainya. Namun mereka tetap teguh memegang agama Islam. Karena mereka mengimani dengan sangat yakin dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah, dengan Islamnya, dengan kepribadian Rasulullah, sehingga mereka sangat yakin dan memegang teguh agama. Mudah-mudahan kita bisa meneladani Rasulullah dan para sahabat dengan berpegang teguh pada Islam, tentunya dengan mengamalkan syariatnya, sholat tepat waktu, menjalankan perintah-perintah Allah, seperti berbakti kepada orang tua, berjujur, dan yang lain. Terima kasih sudah menyimak dan mengikuti Al-Qalam Berkisah. Nanti kita ketemu lagi di akad depan di waktu yang sama, masih di Al-Qalam Berkisah. Kita akan lanjutkan kembali sirah atau sejarah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling mulia ketika Allah. Terima kasih sudah menyimak Al-Qalam Berkisah. Mohon maaf atas kesalahan atau salah ucap atau salah dalam menyampaikan kisah atau riwayat. Mohon maaf.
Dari saya tutup dengan istighfar astagfirullahaladzim, hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa akhiratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita akan lanjutkan seri Al-Quran kita di ahad depan, masih di jam yang sama, di jam 16.30 atau setengah 5 sampai jam setengah 6.